Halo teman-teman semua, ketemu lagi dengan Bung Bob. Wow, sahabat Bob pasti sudah tidak sabar untuk melihat pertandingan Inter nanti pagi jam 1.45 melawan Sassuolo di kandang kita sendiri di Giuseppe Meazza, sahabat Bob. Tapi sebelum gua lanjut, silakan subscribe dan klik loncengnya. Thank you. Nah, menurut sahabat Bob, gimana nih prediksinya kira-kira pertandingan Inter melawan Sassuolo? Ya, karena kita tahu Sassuolo kemarin menghajar Juventus 4-2 dan itu itu sesuatu yang extraordinary menurut gua yang Sassuolo lakukan. Nah, Sassuolo ini juga sebenarnya kalau kita berbicara selalu ketemu dengan Inter, memang mereka selalu menyulitkan. Tapi di 5 pertandingan terakhir kita dengan Sassuolo, kita menang 4 kali, sahabat Bob. Hanya kalah sekali itu di tahun 2022 ya, musim lalu di Februari. Tapi setelah itu Inter selalu menang ya. Jadi kita akan melihat apakah Inter bisa mengalahkan Sassuolo. Menurut gua sih bisa ya, tapi nggak tahu sahabat Bob. Nah, kita sedikit berbicara prediksi. Bagaimana prediksi sahabat Bob? Nah, sebenarnya pola permainannya Sassuolo ini kan gayanya juga menyerang. Nah, ini sebenarnya tim-tim yang sangat diinginkan Inzaghi bertemu gitu loh. Nah, kita kan juga kemarin ketemu dengan tim yang istilahnya defense-nya ketat. Nah, itu memang kita melihat Inter agak kerepotan kalau semua pemain-pemain lawan tuh bertahan gitu loh. Nah, makanya kita butuh kan pemain-pemain yang bisa dribble seperti Sanchez atau siapa kemarin yang udah pergi ya, Korea gitu loh. Tapi melihat pertandingan Inter melawan Sassuolo terakhir itu kan skornya 4-2. Jadi kita akan lihatlah apakah Inter bisa clean sheet gak melawan Sassuolo. Karena kalau melawan Sassuolo ini Inter jarang clean sheet, sahabat Bob. Menang pasti selalu kebobolan. Nah, kita akan melihat ujiannya nanti seperti apa. Nah, terus juga kalau kita berbicara ya Inter akan melanjutkan dominasinya 5 pertandingan terakhir di Serie A atau 5 pertandingan awal Serie A selalu menang. Sassuolo baru 2 kali menang. Nah, menurut sahabat Bob, siapa yang perlu kita waspadai dari pemain-pemain Sassuolo ya? Salah satu yang harus kita waspadai adalah mantan pemain Inter, Pinamonti. Kenapa? Pinamonti selama ini sudah 5 pertandingan dia sudah mencetak 4 gol. Jadi ini luar biasa ya. Terus kalau gua lihat di sosial media ya, wah, coba tarik lagi Pinamonti. Nah, begitulah kan. Lihat pemain bagus, pemain Inter tarik. Nanti giliran jelek kayak Korea dibully, kayak si Lord dibully gitu loh. Kan kebanyakan begitu gitu. Tapi nggak tahu ya, kita belum tahu lah Pinamonti ini akan terbukti akan bisa konsisten atau tidak. Ya kalau dia konsisten ya bagus. Berartinya memang mereka nggak salah lah mengeluarkan uang banyak untuk membeli Pinamonti dari Inter gitu loh, sahabat Bob. Nah, terus juga kemarin yang Berardi ini juga kemarin mencetak gol ke gawang Juventus, ini perlu juga diwaspadai. Hendrik, terus kalau gue yang agak ngeri nih si Lauriente ini ya, dari dia sayap kiri ini mereka kan menggunakan skemanya 4-2-3-1. Jadi Pinamonti ini jadi striker tunggal gitu loh, jadi sahabat Bob. Jadi kita, nah, tapi dengan 3-5-2-nya Inter, ya Inter selalu punya kekuatan di lini tengah ya. Sayap kanan, sayap kiri itu bisa numpuk gitu loh. Jadi 5 gelandang gitu loh. Nah, sahabat Bob, kita akan melihat seperti apa nanti. Yang jelas Cuadrado masih cedera. Terus juga kalau Arnautovic ya 2 bulan ya, seperti yang gua bilang kemarin. Sensi juga masih cedera, jadi belum bisa. Jadi kemungkinan Inter tetap akan mengandalkan duet Lautaro Martinez dengan si Thuram, tapi di tengah akan ada perubahan. Mkhitaryan akan diistirahatkan, jadi Pratesi dengan Barella akan diduetkan. Jadi ini skema yang akan dilakukan gitu loh. Nah, di kanan Dumfries akan kembali, terus juga Acerbi, De Vrij dan Darmian. Bukan Darmian, kemungkinan si Papar akan terus main. Memang yang akan diistirahatkan adalah Bastoni, sahabat Bob. Kita lihat sahabat Bob, kalau gua sih prediksi Inter menang 3-1. Kalau gua nggak tahu sahabat Bob, silakan prediksi seperti apa ya. Gua yakin skornya besar gitu loh. Nah, itu untuk sedikit untuk pertandingan nanti ya. Tapi kalau menurut gua ini
momentumnya Inzaghi, mempertahankan momentum, menang. Gua merasa ini akan terus berlanjut. Feeling gua seperti itu. Nah, sebelum pertandingan kita mempunyai berita baik ya. Resmi Inter Milan mencatat pendapatan tahunan 425 juta untuk tahun anggaran 2022-2023. Ini luar biasa sahabat Bob ya. Jadi dengan Inter mencatatkan pendapatan sebesar itu luar biasa ya. Itu dari mana? Dari Liga Champion, terus dari sponsor. Ini coba kalau misal Digital Bid istilahnya kemarin bayar, kemungkinan Inter ruginya juga tidak akan banyak. Nah, yang menjadi masalah keuangan Inter kan itu salah satu gitu loh. Nah, dari final Liga Champion, dari penonton yang selalu penuh gitu loh. Jadi nih, optimis proyek Nerazzurri untuk tahun 2023-24 Inter memberikan alasan mengapa mereka dapat mempertahankan pendapatan sebesar ini pada tahun fiskal saat ini. Mereka mencatat bahwa penjualan kaos telah tinggi sejak awal, seperti halnya pemasukan San Siro telah terjual habis beberapa kali. Selain itu, Inter bisa mengandalkan pendapatan dari sponsor jersey utama ya, Paramount, terus ada lagi sekarang U-Power. Ini luar biasa gitu. Jadi salut ya, selama 3 tahun Inter ya di tahun 2021 ya, kerugiannya sekitar 200 sekian, terus kemarin di musim lalu juga rugi 140 juta, tapi tahun ini Inter hanya rugi 85 juta. Jadi inilah yang dikerjakan manajemen Suning. Jadi benar-benar Inter ini luar biasa. Kalau gua salut ya dengan kondisi yang terpuruk, tetapi Inter tetap bisa mendapatkan pemain, dapatkan piala. Ya, walaupun belum Scudetto dengan Inzaghi. Tapi kita berharap semoga ini berita baik dan menjadi booster. Dan bahkan Inter Milan resmi mengumumkan tidak ada sanksi finansial atau olahraga dari FFP ya. Jadi Inter sudah bisa menyeimbangkan neraca, jadi tidak akan ada masalah lagi dengan financial fair play. Aman ya. Jadi ya sekarang fokus untuk ngejar bintang kedua dan menjuarai Liga Champion musim ini, sahabat Bob ya. Nah, terus sedikit kita berbicara kemarin siapa sih Amado Sarr ya, pemain muda Inter Milan yang dibandingkan dengan Jorwa siap dipanggil tim utama. Ya, dengan cederanya seperti di video gua sebelumnya, cederanya Arna Taufik ya, Amado Sarr ini akan dipanggil oleh Inzaghi nanti di pertandingan ya. Dan ini dia bisa bermain di lini depan ya, mau di kiri, mau di kanan, penyerang tengah, ini bagus gitu loh. Jadi Inter makanya kenapa kemarin seperti gue bilang tidak perlu lagi mencari penyerang baru gitu loh. Nah, dari seluruh pemain tim junior, pemain berusia 19 tahun tersebut menjadi penyerang yang terlihat paling siap untuk bermain di tim Inzaghi, sahabat Bob. Ini bagus dan dia di Primavera juga bagus dan udah mencetak 2 gol dalam 3 pertandingan dan 1 assist ya. Ini semoga aja ya kalau memang Inter udah unggul besar, ini bisa dicoba nanti sahabat Bob ya. Kita tunggu debutnya Amado Sarr. Terus Inter Milan temukan soliditas baru dari Liga Champion. Nah, musim Liga Champion terakhir Inter patah hati kalah ya. Tapi itu bukanlah penampilan buruk Inter, terlepas dari prediksi bahwa City akan menjadi favorit. Nah, kekhawatirannya adalah bahwa kekecewaan pahit akan menyebabkan mabuk di awal musim. Namun sebaliknya Nerazzurri tampak lebih percaya diri dibanding sebelumnya. Pengalaman musim lalu telah menunjukkan kepada Inter. Kita melihat sahabat Bob bagaimana percaya dirinya pemain-pemain Inter begitu yakin, jadi mereka begitu bersatu. Itulah menurut gua salah satu kekuatan Inter selain Inzaghi-nya sahabat Bob. Ini yang dibilang. Nah, sedikit juga dari legenda Inter Cordoba, Anda bisa melihat keyakinan yang dimiliki tim Inter. Setuju banget gua ya. Nah, kepercayaan diri yang baru terlihat terutama dalam pertandingan melawan tim-tim lebih kecil. Inter tidak terburu-buru, namun mereka mengendalikan tempo. Ya, nggak kayak musim lalu kan. Wah, kalau nggak gol-gol kejar terus. Kalau sekarang mereka lebih benar-benar lebih sabar. Cordoba menilai musim Inter sejauh ini dengan menyatakan Anda dapat melihat keyakinan mereka untuk mencari hasil terbaik dimanapun. Ketika mereka menunjukkan sikap ini, sangat sulit bagi tim lain, meskipun kita masih berada di tahap awal. Kedewasaan Inter menghadapi final Liga Champions menjadi contoh bagi semua orang. Adalah tepat bagi mereka untuk mencoba lagi musim ini.
Ya, jadi kita tunggu aja seperti yang Cordoba bilang bahwa memang kepercayaan diri Inter, keyakinan Inter tuh makin kuat sejak musim lalu ya. Jadi kita lihat sahabat Bob, semoga aja Inter benar-benar bisa mendapatkan juara musim ini sahabat Bob ya. Terus perbandingannya ya, perbandingan musim lalu dengan musim ini adalah bagai siang dan malam ya. Kalau kemarin waktu di musim lalu 5 pertandingan pertama Inter sudah kebobolan 8 gol dan kalah dari Lazio dari Melon ya di awal-awal musim. Tapi kali ini Inter kebobolan 1, mencetak gol 14 dan tak terkalahkan, selalu menang. Jadi semoga aja ini menjadi aura yang positif terus ke depan buat Inter, karena memang ini kita melihat konsistensi kalau menurut gua. Semoga aja ya sahabat Bob, walaupun Brozo udah keluar, siapa lagi, Zeko, terus Onana keluar, tapi Inter tidak merasakan keluar. Karena seperti yang dibilang si Opa Marota kemarin bahwa ya pemain yang pergi itu ya udah ratusan tahun, sudah 100 tahun klub menghadapi hal-hal seperti itu. Yang stay, yang go itu udah biasa gitu loh. Jadi ya kita semoga Inter benar-benar bisa terus melanjutkan tren positifnya ya. Jadi jangan lupa nanti sahabat Bob, kita live reaction ya melawan Sassuolo, bahwa kita terus harus kawal tim Inter. Kenapa? Nah, apalagi nanti di Sassuolo, Sassuolo akan bertemu dengan mantannya dia, itu adalah Pratesi, dan Pratesi selama ini diberi kesempatan bermain starter, bermain sebagai pemain cadangan, dia tetap menunjukkan kualitasnya. Bahkan kemarin gua tonton ya, mantan pelatih dia Sassuolo yang sekarang melatih Sassuolo itu, dia bilang semoga Pratesi bukan Pratesi yang seperti biasa, dia bilang gitu. Karena ya sulit untuk melawan Pratesi. Jadi memang kita tunggu aja gebrakan Pratesi, nanti ada di kiri dan bahkan Barella di kanan dan ada Hakan di tengah. Ya, semoga nanti Inter benar-benar bisa menghasilkan 3 poin sahabat Bob. Oh ya, kita doakan Opa Moratti masuk rumah sakit kemarin, katanya kena angioplasti. Semoga cepat sembuh Opa Moratti ya, yang sudah berjasa terhadap Inter. Semoga cepat sembuh Opa ya. Nah, terus juga kita kalau bicara sedikit, kemarin kan gue bicara tentang Jalo ya. Nah, ternyata Jalo ini kan cedera. Seharusnya kan dia bisa didatangkan Inter karena cedera, dan ini sama kasusnya dengan Thuram ya. Thuram juga pas mau diambil cedera. Nah, kemungkinan ini juga dia Juni ya, walaupun ada saingan dari Juventus, tapi gua baca di media Itali bahwa Jalo ini 30 Juni 2024 habis kontrak dan kemungkinan dia bisa pindah ke Inter. Ya, ini buat tambahan lagi back karena ya Acerbi juga udah umur, Stefan de Vrij juga, jadi kita butuh pemain-pemain yang lebih muda sahabat Bob ya. Nah, ini sahabat Bob yang dibilang Inzaghi sebelum pertandingan bahwa Inter sekarang sangat kompetitif, dia bilang ya. Kita tahu Sassuolo itu pemain bagus ya, penampilan mereka bagus, mereka juga mempunyai lini serangnya juga bagus, apalagi ada Pinamonti. Tapi Inzaghi bilang begini gitu, ini adalah pertandingan keempat dalam 10 hari. Ya, gila ya pemain ya. Itu ada timnas. Tapi saya memiliki skuad yang kompetitif. Latihan sore ini tidak ada, maka saya akan mengambil keputusan seperti yang saya lakukan. Sassuolo datang dari pertandingan luar biasa. Nah, bahkan sejak musim lalu kami bekerja tidak hanya dengan para penyerang, tapi dengan semua yang harus ditentukan. Kami tahu telah banyak berubah. Saya telah mengatakannya, mereka yang sudah berada di Inter adalah bagus ya. Saya melihat ketersediaan yang besar. Sejak 13 Juli saya melihat semua orang bekerja ke arah yang benar. Datanya ada penting, jelas seluruh tim bekerja dengan baik. Ketika kita berbicara dengan fase ofensif dan fase bertahan, kita berbicara tentang seluruh tim. Bukan hanya pemain bertahan, semua departemen bekerja dengan cara yang terbaik. Gua setuju ya, bagus ya kata-kata si Inzaghi ini gitu loh. Itu sebelum pertandingan. Nah, ini sekarang lagi banyak isu bahwa katanya Dana Arab bakal mengambil Inter. Tetapi itu juga disangkal oleh yang namanya jurnalis keuangan sepak bola ternama Italia ya, menuangkan air ya ke Investcorp, tautan Inter Milan ya. Tidak ada uji tuntas yang sedang dilakukan oleh
atau penawaran resmi dari mereka ya. Jadi kan banyak sekali sekarang di media-media sosial gue lihat, oh bakal Bahrain apalah segala yang bakal ngambil gitu. Tapi nah ini yang dibilang Belinazzo ya. Namun sejauh ada laporan kemajuan serius dalam proses tersebut gitu loh. Yakin tidak ada kemajuan berarti. Dia men-tweet Inter lebih baik daripada sebelumnya. Meskipun kerugian masih tinggi untuk tahun fiskal yang berakhir pada tahun 2023, 85 juta ya. Terus dia melanjutkan bahwa tidak ada uji tuntas yang dilakukan terhadap akun Nerazzurri. Agar hal bisa terjadi, harus ada tawaran pembelian formal, tidak ada. Tidak ada apapun selain minat yang diungkapkan kepada penasehat. Inter Milan meskipun defisit 2023 masih 85 juta, klub Nerazzurri tidak melakukan uji tuntas dalam jumlah tertentu untuk menghindar tawaran formal yang tidak bisa dilakukan. Dan pada akhirnya kepentingan akan terwujud sebagai penasehat yang menekan. Nah, sahabat Bob, ini juga istilahnya jadi belum pasti ya apakah benar-benar Inter ini akan dijual atau apa, tapi yang jelas belum ada penawaran resmi. Dan bahkan Suning juga kalau gua baca kemarin katanya dia juga masih mencoba untuk membiayai kembali. Jadi mereka juga belum mau melepas sebenarnya. Itu keinginannya. Kita tunggu aja sahabat Bob ya. Nah, juga ini media Spanyol klaim Inter Milan incar mantan pemain Real Madrid Isco ya, yang sekarang bermain di Real Betis dan musim depan akan bebas transfer. Nah, nggak tahu lah sahabat Bob bagaimana melihatnya, usia 31 tahun.